Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudi Abiana dengan NIM 20031020118. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuisisi dalam sebuah perusahaan. Baik, sebelum lebih jauh, sebelumnya kita akan membahas materi apa aja yang akan disampaikan dalam pembahasan kali ini. Yang pertama adalah arti dari akuisisi, yang kedua tujuan akuisisi, yang ketiga manfaat dari akuisisi, yang keempat alasan mengapa terjadinya akuisisi, yang kelima adalah kelebihan dan kekurangan dari akuisisi. Untuk latar belakang adanya akuisisi yaitu transformasi yang sangat signifikan dalam lingkungan bisnis, seperti adanya globalisasi, regulasi, kemajuan teknologi komputer, serta telekomunikasi dan fragmentasi pasar yang sudah menghasilkan persaingan yang sangat ketat. Reaksi industri terhadap meningkatnya persaingan ini sangat bermacam-macam. Terdapat yang memilih untuk memfokuskan resource pada suatu segmen tertentu yang lebih kecil. Terdapat yang senantiasa bertahan dengan apa yang dikerjakan sepanjang ini, serta terdapat pula yang mencampurkan diri jadi sesuatu industri besar dalam industri. Opsi yang terakhir ini bagian upaya restrukturisasi industri supaya tersinergi, baik lewat pencapaian economic of scale serta financial economic, pemanfaatan complementary resource serta peningkatan reaksi pasar. Akuisisi merupakan salah satu strategi yang jadi pilihan perusahaan untuk merealisasikan sinergi yang menjanjikan itu. Pengertian akuisisi. Akuisisi berasal dari kata acquisition dari bahasa Latin dan acquisition dari bahasa Inggris. Makna harfiah akuisisi adalah membeli atau mendapatkan sesuatu atau objek untuk ditambahkan pada sesuatu yang telah dimiliki sebelumnya. Akuisisi dalam terminologi bisnis diartikan sebagai pengambil alihan kepemilikan atau pengendalian atas saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Dan dalam peristiwa, baik perusahaan pengambil alihan atau pengambil alih tetap eksis sebagai badan hukum secara terpisah. Moin 2003. Cara penggabungan usaha lainnya adalah dengan cara akuisisi. Melalui akuisisi, perusahaan dapat menjadikan perusahaan targetnya sebagai anak perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan baik pengakuisisi ataupun perusahaan tetap berdiri semua. Dalam proses akuisisi, banyak pemegang saham perusahaan target akan mendapatkan banyak manfaat dibandingkan dengan pemegang saham perusahaan pengakuisisi. Hal ini terjadi bila dalam tender pengambil alihan banyak perusahaan berpartisipasi sehingga penawaran saham perusahaan menjadi lebih tinggi. Akuisisi dalam terminologi bisnis menurut Hadi Ningsih yang dikutip dari Moin 2003 diartikan sebagai pengambil alihan kepemilikan atau pengendalian atas saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain, dan dalam peristiwa baik perusahaan pengambil alihan atau yang diambil alih tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah. Sedangkan akuisisi menurut HIT 2001 halaman 295 adalah strategi yang melaluinya suatu perusahaan membeli hak untuk mengontrol atau 100% kepemilikan terhadap perusahaan lain dengan tujuan untuk menggunakan kompetensi inti perusahaan itu secara efektif dengan cara menjadikan perusahaan yang diakuisisi itu sebagai bagian dari bisnis dalam portofolio perusahaan yang mengakuisisi. Tujuan akuisisi. Yang pertama, tujuan akuisisi menambah sinergi perusahaan. Pada umumnya akuisisi dilakukan untuk keuntungan dan nilai perusahaan yang akan naik karena perusahaan yang mengakuisisi. Yang kedua, memperluas pasar. Dengan cara memperluas pasar yang dijamah perusahaan akan berkembang. Tujuan dari akuisisi juga adalah pihak yang diakuisisi dapat menjadi perluasan pasar milik perusahaan yang mengakuisisi, baik di pasar jenis produk yang sama ataupun berbeda. Yang ketiga, melindungi pasar. Persaingan bisnis yang cukup ketat menjadi salah satu alasan dilakukannya akuisisi. Ketika sebuah perusahaan ingin memperkuat posisi pada pasar tertentu, mengakuisisi perusahaan pesaing dianggap dapat melindungi market yang ingin dikuasai. Yang
Keempat, memperkuat bisnis. Pengambil alihan perusahaan lain yang bergerak di bisnis yang sama pada akhirnya untuk memperkuat bisnis inti atau core bisnis suatu perusahaan sehingga menjadi lebih kuat dan besar. Selanjutnya, manfaat akuisisi menurut Bradley T. Shapiro. Manfaat akuisisi yaitu perusahaan akan mengalami peningkatan pertumbuhan yang lebih cepat dalam bisnis sekarang ketimbang melakukan pertumbuhan secara internal. Perusahaan pengakuisisi dapat mengurangi juga persaingan bisnis dengan membeli beberapa badan usaha guna menggabungkan kekuatan pasar dan pembatasan persaingan. Lalu perusahaan pengakuisisi dapat memasuki pasar baru penjualan dan pemasaran sekarang yang selama ini belum dapat ditembus. Yang terakhir, adanya peningkatan managerial skill, yaitu bantuan manajerial mengelola aset-aset badan usaha. Jenis akuisisi. Strategic organik dilakukan dalam internal perusahaan sendiri, seperti memperluas pasar, menambah produksi, dan membuat produk baru. Sementara strategi anorganik ialah dengan menggabungkan atau membeli perusahaan lain baik secara aset atau saham. Strategi ini sering disebut akuisisi. Secara sederhana, akuisisi berarti pengambil alihan kepemilikan sebuah perusahaan dengan cara membeli sebagian saham perusahaan yang dituju. Meskipun demikian, kedua perusahaan tetap dapat beroperasi sebagai badan hukum yang berdiri sendiri. Akuisisi dapat menjadi satu langkah dan keputusan bagi suatu perusahaan dalam menjalankan bisnis. Alasan yang sering dikemukakan ialah dapat mencapai target besar dan pertumbuhan yang lebih cepat. Akuisisi berdasarkan bentuk dasar dan objek, yaitu ada akuisisi saham. Cara kedua untuk mengambil alihan perusahaan lain adalah membeli saham perusahaan tersebut, baik dibeli secara tunai ataupun menggantinya dengan sekuritas lain atau saham atau obligasi. Ada akuisisi aset. Suatu perusahaan itu dapat mengakuisisi perusahaan lain dengan jalan membeli aktiva perusahaan tersebut. Cara ini menghindarkan perusahaan dari kemungkinan memiliki pemegang saham minoritas yang dapat terjadi pada peristiwa pemerolehan saham. Mengambil alihan aset yang dilakukan dengan cara pemindahan hak kepemilikan aktiva-aktiva yang dibeli. Berdasarkan keterkaitan dengan jenis usaha terdapat 3 jenis akuisisi, yaitu 1. Akuisisi horizontal, yaitu akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap perusahaan yang bergerak dalam bidang yang sama, biasanya merupakan perusahaan kompetitor, baik karena produknya sama atau target pasarnya berdekatan. Tujuan akuisisi ini ialah melebarkan pangsa pasar, memperkuat basis pasar atau mengulangi kompetitor di pasaran. Contohnya akuisisi horizontal, yaitu ada Indosat yang membeli 70% saham Satelindo. Lalu ada perusahaan dari Amerika Serikat, yaitu Facebook yang mengakuisisi WhatsApp pada tahun 2014. Awal nilai akuisisi yang disepakati ialah 19 miliar dolar Amerika atau senilai 243 triliun rupiah. Namun pada proses akhir akuisisi nilainya naik menjadi 22 miliar dolar Amerika karena saat itu harga saham WhatsApp naik. Lalu ada bank asal Thailand, Bank Bangkok, yang mengakuisisi saham Bank Permata sebesar 89,12%, di mana nilai akuisisinya sebesar 36,6 triliun rupiah. Lalu ada Mitra Keluarga Karya Sehat yang mengakuisisi Bina Husada Gemilang sebanyak 80% sahamnya. Yang kedua, akuisisi vertikal. Akuisisi vertikal yaitu akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap perusahaan yang bergerak dalam satu rantai produksi yang sama, baik itu dengan perusahaan hilir yang berperan sebagai produsen atau jaringan distribusi, maupun dengan perusahaan hulu yang berperan sebagai pemasok. Tujuan akuisisi ini adalah terjaminnya pasokan produksi, mempermudah penjualan barang, menjaga harga di pasar. Contohnya akuisisi vertikal yaitu Spotify yang mengakuisisi perusahaan podcast asal Amerika, Megaphone, pada November. Nilai akuisisinya sebesar 235 juta US dollar.
Tujuannya ialah untuk meningkatkan pemasukan lewat iklan podcast. Lalu ada Gojek yang mengambil alih saham PT Bank Jago Terbuka pada pertengahan Desember 2020 yang kepemilikannya bertambah menjadi 22%. Yang ketiga, akuisisi konglomerasi atau diversifikasi, yaitu akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap perusahaan lain yang tidak memiliki keterkaitan ataupun kesamaan dengan bisnis yang sedang dijalankan. Tujuan akuisisi ini adalah memperlebar kerajaan bisnis konglomerasi, mengejar pertumbuhan di luar industri utama, dan menunjang portofolio grup perusahaan. Dilihat dari segi akuntansinya, apabila dua atau lebih badan usaha diselenggarakan bersama atau digabungkan dengan tujuan untuk melanjutkan usaha-usahanya yang terdahulu, hal tersebut bisa dikatakan sebagai bentuk pengambil alihan kepemilikan. Sebagai akibatnya adanya kombinasi tersebut, maka prosedur penataan akuntansinya terdiri dari dua macam, yaitu metode pembelian by purchase dan metode penyatuan kepentingan atau by pooling of interest. Untuk mendapatkan pencatatan keuangan akuisisi, ada baiknya setiap perusahaan mulai memiliki program akuntansi. Dengan menggunakan jurnal pencatatan keuangan perusahaan, tidak hanya mudah diakses oleh beberapa pihak secara bersamaan, namun juga memungkinkan untuk memiliki data keuangan secara lengkap. Contoh akuisisi konglomerasi atau diversifikasi yaitu Microsoft yang membeli divisi hardware Nokia pada tahun 2003. Namun rencana Microsoft untuk masuk pasar smartphone tidak berjalan dengan mulus. Lalu ada Nvidia yang merupakan perusahaan produsen chip grafis asal Amerika yang mengakuisisi ARM, yaitu perusahaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence besar 40 miliar US dollar. Tujuan agar bisa mengintegrasikan teknologi artificial intelligence untuk inovasi di bidang kesehatan, robot, dan self-driving car. Lalu ada Google yang mengakuisisi Waze pada tahun 2003 dengan nilai 1,1 miliar US. Lalu ada Microsoft yang membeli LinkedIn. Lalu ada OVO yang mengakuisisi Barixa dan Tara Light untuk memperluas jangkauan dan layanan OVO pada kedua platform tersebut. Lalu yang terakhir ada PT Astra International Tbk yang mengakuisisi 49,99% saham PT Astra Aviva Life. Selain itu, Astra juga mengakuisisi sektor jalan tol yaitu PT Jakarta Infrastructure Propertindo sebanyak 51%. Yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan dari akuisisi. Untuk kelebihan akuisisi memiliki beberapa kelebihan yang perlu kita ketahui. Di antaranya, dalam akuisisi saham, perusahaan yang membeli bisa berurusan langsung dengan pemegang saham perusahaan yang dibeli dengan melakukan tender offer, sehingga tidak diperlukan persetujuan dari manajemen perusahaan. Kedua, lantaran tak memerlukan persetujuan manajemen dan komisaris perusahaan, akuisisi saham dapat digunakan untuk pengambil alihan perusahaan yang tak bersahabat, hostile takeover. Akuisisi saham tak memerlukan rapat pemegang saham serta suara pemegang saham, sehingga apabila pemegang saham tak menyukai tawaran bidding firm, mereka dapat menahan sahamnya dan tidak menjual kepada pihak bidding firm. Tak perlu banyak mengurus persyaratan, terutama yang berkaitan dengan badan hukum. Selanjutnya, ada kekurangan dari akuisisi, yaitu jika pemegang saham cukup banyak minoritas yang tak menyetujui pengambil alihan tersebut, maka akuisisi batal. Anggaran dasar pada perusahaan umumnya menentukan paling sedikit 2/3 suara persetujuan pada akuisisi agar akuisisi bisa terjadi. Jika perusahaan mengambil alih seluruh saham yang dibeli, maka terjadi merger. Pengeluaran biaya yang tinggi dalam proses legalitas, perlu adanya juga pengawasan dan sistem baik agar perusahaan yang sudah diakuisisi selaras dengan visi misi perusahaan yang mengakuisisi. Itu tadi materi mengenai akuisisi. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan.
Dan terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.